الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di hari ini, ya, di waktu ini, karena tidaklah kita berlalu setiap detik kehidupan kecuali di situ ada nikmat-nikmat Allah yang mengharuskan kita mengucapkan pujian. Ya, meskipun kita ditimpa musibah, ya, maka Rasul mengajarkan kita untuk tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap keadaan kita hendaknya kita bersyukur, ya, dengan segala yang terjadi. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita di dalam Ushulul Tsalasah dan kita masuk ke akhir-akhir pembahasan atau kalimat-kalimat terakhir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kalimat, ya, atau pembahasan terakhir kita mengenai Rasul dan mengenai Taghut. Ya, mengenai Rasul dan apa itu Taghut. Nah, beliau mengatakan al-imanu bir rusul huwa ahadu arkanil imani sittah. Beriman kepada para rasul adalah salah satu rukun iman yang 6. Dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan ma'rifatu dinil Islam, pengetahuan tentang agama Islam. Arsalallahu jami'ar rusula mubashirina wa mundirin. Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul dengan tugas memberi kabar gembira dan peringatan. Wa aina dalil, dan mana dalilnya ini? Wa dalil qauluhu ta'ala, ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ya, seorang rasul diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan supaya tidak ada hujah bagi manusia terhadap Allah, ya, setelah kehadiran rasul. Nanti kita jelaskan apa maksudnya hujah. Ya, secara garis besar manusia itu tidak bisa, ya, mengelak. Kenapa kamu tidak melakukan syariat Islam misalnya? Tidak ada nanti manusia akan mengatakan belum diutus kepada kami seorang rasul. Itu. Wa awwaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammad. Ya, rasul pertama itu adalah Nuh dan rasul terakhir itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kembali beliau mengutarakan wa dalilu ala anna awwalahum Nuh ya alaihi salam qauluhu ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di, surat An-Nisa 163. Dalilnya bahwa rasul pertama Nabi Nuh, Allah mengatakan sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi yang setelahnya. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammad ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Dan seluruh umat yang Allah utus kepada mereka seorang rasul dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, semuanya memerintahkan mereka untuk menyembah Allah semata dan melarang mereka dari penyembahan taghut. Dalilnya qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu at-taghut. Ya, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, tujuannya agar menyembah Allah dan jauhilah taghut. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal iman billah. Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk mengkafirkan taghut, untuk kufur terhadap taghut dan iman kepada Allah. Nah, penjelasan dari bab ini. Qauluhu al-imanu bir rusul huwa ahadu arkanil imani sittah. Bahwa iman kepada para rasul adalah salah satu rukun iman yang 6 yang sudah kita jelaskan. Dalilnya dalam hadis Jibril yang panjang, ketika Rasul ditanya ahbirni anil iman, beritahukan kepada saya apa itu iman, maka Rasul mengatakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi ketika Rasul ditanya oleh Jibril apa itu iman, Rasul menjawab dengan rukun iman yang 6. Engkau beriman kepada Allah, ya, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruk. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berarti beriman kepada para rasul adalah salah satu rukun iman. Dan kita sudah menjelaskan kalimat rukun, semoga tidak hilang Pak maknanya. Rukun itu apa maknanya? Janibu syai' al-qawi, sesuatu yang paling kuat, yang menopang sesuatu. Nah, ini rukun namanya. Iya, satu yang paling kuat yang menopang sesuatu. Artinya kalau ini tidak ada, sesuatu itu akan hancur, sesuatu itu akan hilang, ya, karena ini penopang. Nah, ini makna dari kalimat rukun. Selalu Bapak ingat-ingat, selalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, jadikan ini sebagai sebuah pegangan. Rukun itu adalah sesuatu yang paling, ya, kuat dalam sebuah hal. Kalau dibilang rukun sholat, berarti ini sesuatu yang menopang sholat, yang menjadi intinya sholat. Kalau ini nggak ada, sholatnya nggak dianggap. Rukun wudu, apa rukun wudu? Oh, ini berkumur-kumur atau misalnya membasuh muka, karena kumur-kumur bagian dari muka. Berarti kalau nggak ada rukun ini, wudunya tidak dianggap. Nah, kalimat rukun iman,
Berarti kalau ada salah satu yang tidak ada di dalam rukun ini, berarti keimanannya hancur. Keimanannya rusak. Tidak dianggap imannya. Bahkan dia dikatakan sebagai orang kafir bisa jadi. Karena apa? Mengingkari salah satu rukun misalnya. Nah ini, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna rukun. Fal imanu bir rusul huwa ahadu arkanil iman. Beriman kepada seorang rasul adalah salah satu rukun iman. Fala budda minal imani bir rusuli jami'uhum min awalihim ila akhirihim. Wajib dan harus beriman kepada para rasul seluruhnya tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satu rasul pun yang kita ingkari. Dengan mengingkari Nabi Isa misalnya, ya, berarti ini ya, jelas dia tidak beriman kepada para rasul. Makanya di sini seluruh rasul harus diimani dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya. Faman jahada rasulan wahidan minhum fahuwa kafirun bil jami'. Kata Syekh Fauzan, siapa yang mengingkari satu orang rasul, maka dia dianggap kafir kepada seluruh rasul. Satu saja diingkari, maka dia dianggap mengingkari seluruh rasul tanpa terkecuali. Ya, mana dalilnya? Kita pakai dalil. Ya, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 150 151. Allah mengatakan innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi, ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, wa yuriduna an yufarriqa bainallahi wa rusuli, dan dia menginginkan untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, ya, dan mereka mengatakan saya beriman dengan sebagian Rasul dan saya kufur terhadap sebagian Rasul. Ya. Naam, yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka menginginkan menjadikan di antara mereka ada jalan. Ulaika humul kafiruna haqqan. Lihat, mereka itulah yang disebut orang kafir sebenarnya, karena enggak beriman dengan seorang rasul. Naam. Maka di sini ikhwah, fala budda minal imani bi jami'ir rusuli min awalihim ila akhirihim. Harus, sifatnya wajib beriman kepada seluruh rasul dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama siapa, Pak? Nuh. Yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara Nabi Nuh dan Nabi Muhammad ini banyak sekali rasul. Baik yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan di dalam hadis atau yang tidak disebutkan. Kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 24 rasul, kan gitu. Meskipun Nabi kalau disebutkan yang di dalam Al-Quran ada 25 Nabi, tapi Nabi Adam ya tidak disebut rasul. Ya. Nah, maka ini wajib kita mengimani seluruh rasul, baik yang Allah ya sebutkan di dalam Al-Quran atau yang tidak disebutkan. Yang di Al-Quran ada enggak yang tidak disebutkan, Pak? Padahal dia Nabi misalnya. Siapa, Pak? Khidir, kan gitu. Ya, Khidir itu tidak disebutkan namanya. Ya, kemudian siapa? Yusa, dan ini kita sampaikan kemarin. Yusa bin Nun. Ya, itu kan Nabi. Tapi ada di dalam Al-Quran, ada. Ya, di mana kisahnya Nabi Yusa, Pak? Di dalam Al-Quran, yaitu ketika menemani
Nabi Musa mencari Khidir, kan gitu. Ya, ketika Nabi Musa berangkat berdua, salah satunya itu adalah Nabi Yusa, tapi tidak disebutkan ya di dalam Al-Qur'an namanya. Ketika ketemu dengan Nabi Khidirnya juga tidak disebutkan namanya. Ya, makanya tidak tersebut di dalam 25 nabi. Baik. Maka di sini imani semua yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang tidak disebutkan. Fa innar rusula katsirun. Karena jumlah rasul itu jumlahnya banyak, Pak, bukan sedikit. Ya. Seperti malaikat jumlahnya juga sangat banyak, demikian pula rasul. Ya, kita mungkin termindset pada waktu SD gitu. Malaikat itu jumlahnya cuma 10 kan gitu. Termindset di dalam SD nabi itu jumlahnya cuma 25 itu aja. Padahal ternyata setelah kita mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah jumlahnya banyak. Ya, bukan hanya yang disebut saja. Ya, walihada jaa fil hadisi anna adadahum. Makanya dalam sebuah hadis, ya, hadis ini riwayat Ibnu Hibban, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim, dikatakan bahwa jumlah para nabi dan rasul mi'atu alfin wa arba'ata wa ishruna alfan. Bahwa jumlah nabi seluruhnya ada berapa, Pak? 1000 ya, atau 124.000. Ya, jadi Nabi mengatakan ya, jumlah nabi dan rasul, jumlah nabinya 1000 atau 124.000 ya, wa rusulu min dalika 315 jamman ghafir. Dari 124.000 nabi ya terdapat 315 rasul. Ya, berapa jumlahnya, Pak? 315 rasul. Jumlah yang sangat banyak. Ya, berarti jumlah rasul banyak, Pak. Ya, maka kita imani baik yang disebutkan namanya atau yang tidak disebutkan. Ya, intinya ada nabi atau ada rasul-rasul yang tidak disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jumlahnya. Jadi jumlah nabi seluruhnya dalam hadis riwayat Hakim ini adalah berapa? 124 nabi. Dari 100.000 atau 124.000 nabi, jumlah rasulnya berapa, Pak? 315. Berarti kan jumlah yang banyak. Fahum rusulun katsirun minhum. Ya, jadi banyak sekali rasul. Di antara mereka ada yang Allah sebutkan namanya, di antara mereka ada yang tidak disebutkan namanya. Intinya kita wajib beriman kepada seluruhnya tanpa terkecuali. Tidak boleh kita mengatakan saya beriman kepada Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, yang nggak disebut saya nggak beriman. Ya nggak boleh. Ya, semuanya harus diimani tanpa terkecuali. Dan kita juga harus meyakini bahwa mereka adalah manusia pilihan. Jadi kedudukan paling utama dari seluruh manusia adalah Nabi dan Rasul. Ya. Makanya kalau kita lihat ya, golongan orang-orang utama kan minan nabiyyin wasidikin wasyuhada wasolihin. Yang pertama tetap para nabi, baru orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid dan orang soleh. Maka kedudukan para nabi dan rasul ini tinggi, paling tinggi. Itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada yang mengalahkan nabi dan rasul.
Karena ada satu kelompok meyakini bahwa di atas Rasul ada yang lebih tinggi. Siapa itu? Wali kan gitu. Dan kedudukan wali lebih tinggi daripada nabi. Ini jelas sebuah kesalahan besar. Ya, mereka punya dalilnya Khidir. Menurut mereka Khidir itu adalah wali, bukan nabi. Makanya wali Khidir itu menyelisihi syariatnya Nabi Musa karena dia wali. Di sini. Maka ikhwas sekalian, jangan sampai kita salah memahami. Khidir yang benar adalah seorang nabi, bukan wali. Dan kedudukan nabi di atas wali. Karena apa? Wali itu siapa yang beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, itu disebut wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu beriman dan bertakwa. Karena kalau kita meyakini di atas nabi ada wali, nanti muncul keyakinan yang lain. Ya, bahwa tingkatan manusia itu ada apa aja, Pak? Ya, hakikat, ma'rifat atau apa paling tinggi kan gitu. Ya, sehingga ada tingkatan yang akhirnya menyatu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang diusung oleh yang disebut katanya Syekh Siti Jenar manunggaling kawula Gusti. Nah ini ikhwah. Ini berangkat karena menganggap bahwa ada yang lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Maka sebagai orang yang beriman dan meyakini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang paling tinggi, kedudukan manusia yang paling tinggi adalah para nabi dan rasul. Mereka orang-orang pilihan. Allah memilih mereka untuk mengutus atau menjadi nabinya dan rasulnya. Udah, itu istimewa, nggak ada yang bisa mengalahkannya. Kemudian juga yang harus diperhatikan bahwa para nabi dan rasul orang-orang pilihan yang tidak mungkin melakukan hal-hal yang bermaksiat. Meskipun belum diangkat menjadi nabi, biasanya para nabi ini sudah dijaga oleh Allah. Nggak ada yang namanya nabi dulu melakukan kesyirikan sebelum jadi nabi, tidak bisa. Karena para nabi dan rasul pilihan. Maka semenjak lahir pun sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi ilham ketika dia mulai beranjak dewasa. Makanya jangan sampai menuduh Nabi Ibrahim cari Tuhan. Nabi Ibrahim itu pernah cari Tuhan, berarti pernah syirik dong. Naudzubillah. Ketika Nabi Ibrahim lihat bintang, bulan, matahari, oh ini Tuhan saya, berarti kan cari Tuhan. Nah ini perlu lihat tafsirnya ikhwah. Ibrahim bukan sedang cari Tuhan, tapi sedang membantah siapa? Orang-orang yang menyembah benda-benda langit. Ini jadi jangan dianggap Ibrahim musyrik karena nyembahnya matahari. Naudzubillah, tidak. Itu sedang dilakukan oleh beliau. Karena pada saat itu beliau bertemu dengan satu kaum yang nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah matahari dan benda-benda langit lainnya. Maka Ibrahim patahkan dengan hal tersebut. Nah, jadi sekali lagi tidak ada nabi, sejarahnya nabi dulunya syirik misalnya. Dulunya menyekutukan Allah, tidak. Allah itu mengutus seorang rasul tujuannya kan menghilangkan kesyirikan. Bagaimana sebelumnya kok melakukan kesyirikan? Tidak. Maka sekali lagi nabi dan rasul itu orang pilihan, bersih dari yang namanya syirik, bersih dari yang namanya menyekutukan Allah. Dan salah satu sifatnya nabi apa? Nasabnya juga bersih. Enggak ada nabi lahir dari hasil zina, naudzubillah. Nasabnya pasti bersih. Ini lahir dari pernikahan yang sah. Kalau kita bicara Rasulullah,
ya Rasulullah itu dari Nabi Ismail sampai akhirnya Rasul semuanya nikah yang sah. Padahal pada saat itu terjadi pernikahan yang ya rusak gitu. Ya, menikahnya mereka apa? Berzina. Seorang wanita bisa berzina dengan 10 orang. Nanti begitu lahir dilihat anaknya mirip siapa, nah itu bapaknya. Itu salah satu pernikahan yang terjadi di musyrik. Pernikahan yang lain, seorang wanita berzina dengan 5 orang, nanti nunjuk 1 orang jadi bapaknya. Itulah suaminya. Kan gitu. Itu pernikahan terjadi di masa musyrik, di masa orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah nikahnya sah. Ya, Aminah dan Abdullah nikahnya sah, atasnya juga sah sampai Ismail, tidak ada yang terjadi perzinaan. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi sifatnya para nabi nasabnya bersih, gak mungkin melakukan kesyirikan. Mereka ini adalah orang-orang pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, jadi ini yang harus dipahami oleh kita semua. Kemudian ad-dalil ala anna awwalahum nuhun qauluhu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Dalil bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama adalah tentu di dalam surat Al-An'am ayat 84, ketika Allah mengatakan kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad ya sebagaimana kami wahyukan kepada nabi-nabi yang setelahmu ya, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail sampai akhir ayat. Naam. Fa'awwaluhum Nuhun alaihi salatu wassalam ya wa bidalil qauluhu ta'ala wan nabiyyina min ba'di. Ya, maka Nuh menjadi rasul yang pertama karena Allah mengatakan wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Dan disebutkan ikhwah ya, ba'athahullah ila qaumihi lamma ghalau fis salihin. Nabi Nuh itu diutus oleh Allah kepada kaumnya ketika kaumnya ini berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Dan sebelumnya harus kita pahami antara Nabi Nuh dan Nabi Adam ya itu tidak ada nabi. Ya, disebutkan tidak ada nabi ya, atau belum ada seorang rasul pun. Kalaupun nabi mungkin ada, tetapi hanya sekedar untuk memperingatkan umatnya, tidak ya memperingatkan dari bahaya syirik dan lain sebagainya. Maka kalau kita yakini rasul yang pertama Nuh, berarti Idris itu ada sebelum Nuh atau setelah Nuh? Hah? Ya, Idris itu ada sebelum atau setelah Nuh? Setelah Nabi Nuh. Ya, karena kita terpaku pada nyanyian Adam, Idris, Nuh, berarti Idris duluan. Tidak. Yang benar Idris setelah Nabi Nuh, karena Idris itu seorang rasul. Ya, Nabi Idris itu adalah seorang rasul. Ya, dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Nah, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak ada seorang rasul. Ya, yang ada seorang nabi mungkin sebagian. Ya, tapi tidak ada seorang rasul satupun. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu sekitar 10 kurun. Ya, wallahu alam 10 kurun ini berapa tahun. Nah, sekali lagi Nabi Nuh kenapa diutus menjadi seorang rasul? Ya, setelah kaumnya berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Nah, ini bahayanya. Berlebih-lebihan terhadap orang soleh adalah satu hal yang bisa menyebabkan kesyirikan. Setelah manusia bertauhid dari Nabi Adam,
Ya, semua tidak ada yang menentukan Allah, Pak. Semuanya mentauhidkan Allah. Nabi Adam dan keturunannya semua mentauhidkan Allah. Setelah datang kaumnya Nabi Nuh, di antara mereka ada orang-orang soleh yang meninggal. Ya, orang-orang soleh ini meninggal. Ya, maka mereka bersedih dengan kesedihan yang mendalam. Fantahaza syaitan hadhil fursah, maka setan melihat inilah kesempatan buat dia. Inilah satu kesempatan emas untuk menggelincirkan kaumnya Nabi Nuh. Maka mereka atau setan itu datang kepada kaumnya Nabi Nuh yang sedang bersedih karena ditinggal oleh orang-orang saleh. Mereka mengatakan, sawwiru suwara haula'is salihin wansibuha ala majalisikum. Setan berkata kepada kaumnya Nabi Nuh, buatkan patung orang-orang saleh yang sudah meninggal, buatkan lukisan orang-orang saleh yang sudah meninggal, letakkan di tempat kalian, letakkan di tempat berkumpulnya kalian. Tujuannya apa? Ya, min ajli idza ra'aitum hadhihi suwar tatadhakkaruna ahwalahum wa tanshituna 'alal ibadah. Indah itu kalimatnya, setan itu indah. Buat lukisan, kemudian taruh di tempat berkumpul kalian. Tujuannya apa? Apabila kalian melihat lukisan tersebut, maka kalian semangat ibadah. Kan gitu, Pak. Jadi kayaknya indah. Oh iya, benar juga ya. Akhirnya dibuat lukisan. Kemudian bertahap dijadikan patung. Tujuannya satu, hanya untuk menjadikan mereka semangat ibadah, ditaruh di tempat-tempat mereka berkumpul. Falam tu'bad fi awalil amri, dan semuanya tidak ada yang menyembah ini patung, Pak. Tidak ada yang menyembah lukisan tadi, patung tadi. Kenapa? Liwujudil ulama alladzina yubayyinuna lin-nasi tauhid wa yunkiruna syirk. Karena pada saat itu masih ada ulama. Masih ada ulama yang menjelaskan kepada manusia tentang bahaya, tentang tauhid dan mengingkari kesyirikan. Dan masih ada ini. Tentunya ini keturunan Nabi Allah Adam. Semuanya masih diberikan ulama-ulama untuk mengingkari kesyirikan. Nah, falamma matal ulama wa dhahabal jailul awal. Singkat cerita, ulama-ulama meninggal, generasi itu pun hilang. Ja'a jailun mutaakhir wa qad matal ulama. Datang generasi selanjutnya yang mana ulama sudah enggak ada. Datanglah setan kepada mereka, faqala lahum inna abakum ma nasabu hadhihi suwar illa liya'buduha. Setan datang kepada mereka, kalian tahu enggak? Ayah kalian meletakkan patung-patung di sini, tujuannya apa? Untuk disembah. Untuk disembah. Wa biha kanu yasqawna al-matar. Dengan patung-patung ini akhirnya mereka diberi hujan. Mereka intinya apa? Setan itu menghias itu semua. Supaya kamu dapat hujan, sembahlah patung ini. Kamu dapat rezeki, sembahlah patung ini. Fazayyana lahum ibadatahum fa'abaduha min dunillah. Mereka kemudian, setan-setan tadi menjadikan ibadah tersebut adalah diperindah. Setan menghiasi peribadatan kepada patung tersebut, sehingga akhirnya kaum tersebut pun menyembah selain Allah. Dan itulah kesyirikan yang terjadi pertama kali di muka bumi ini. Begitu terjadi kesyirikan, Allah utuslah siapa?
Nabiullah Nuh alaihissalam, yang menyeru mereka kepada tauhid dan menolak atau menjadikan mereka menjauhi kesyirikan. Wa yaruddahum ila tauhidil ladzi huwa dinu abihim Adam, dan mengembalikan mereka kepada agama nenek moyang mereka Adam, yaitu agama tauhid. Ya, tapi karena sudah diperindah setan, sudah ya setan itu menghiasinya sedemikian rupa, ya, akhirnya sudah mengakar pada mereka, sehingga datangnya Nabi Nuh, ya, itu tidak digubris. Ya, lakinnahum anadu wastakbaru. Mereka mengingkari dan sombong. Ya, pemimpin-pemimpin mereka dalam surat Nuh ayat 23, mereka mengatakan apa? Waqalu, ya, pemimpin-pemimpinnya, provokator-provokatornya mengatakan kepada kaumnya, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan dengerin Nuh sehingga kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq wa Nasra. Ini apa? Nama-nama berhala. Kata Ibnu Abbas mengomentari ayat ini dan menafsirkan hadhil ayat, hadhihi asma'u rijalin sholihin. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra, ini nama berhala. Kata Ibnu Abbas, ini nama-nama orang soleh yang ada di kaum Nabi Nuh. Mereka orang soleh, Pak. Begitu mereka mati, meninggal, suwarahum wa nasabuha ala majalisihim fa'ala bihimul amr ila an abaduha min dunillah. Ketika mereka meninggal, setan memerintahkan mereka untuk membuat lukisan, membuat patung, lalu diletakkan di tempat berkumpul mereka, terus menerus sampai akhirnya mereka atau patung-patung ini disembah. Ini Pak, ya, jadi penyembahannya terhadap orang soleh. Falamma ja'ahum Nuh alaihi salatu wassalam wa nahahum an ibadatiha wa amarahum bi ibadatillah qalu la tadarunna alihatakum. Ketika datang Nabi Nuh kepada mereka Nabi Nuh melarang dari menyembah 5 orang soleh tadi, menyembah berhala-berhala tadi, dan memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Provokatornya mengatakan jangan tinggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian, jangan taati Nabi Nuh. Akhirnya mereka terus di dalam kekafiran mereka, ya, dan melampaui batas dan mengingkari ajaran Nabi Nuh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil pelajaran sebenarnya. Makanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab membuat satu bab khusus di dalam kitab Tauhid, ya, bahwa sebab kesyirikan salah satunya adalah berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Ya. Nah, makanya ikhwah, kita lihat, hada awwalu syirkin hadatsa fil ardi. Ini kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi ini. Sebabnya apa? Membuat patung dan lukisan. Ya, jadi dilukislah gambar orang soleh, dibuatlah patung orang-orang soleh. Ya, akhirnya apa? Terjadilah penyembahan terhadap hal tersebut. Ya, maka ini adalah hal yang tidak, ya, dibolehkan dalam syariat Islam, membuat patung makhluk bernyawa atau membuat lukisan makhluk bernyawa. Ya. Nah di sini lihat Nabi mengatakan apa? Inna asyaddan nasi adaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya
ya azab atau manusia yang paling berat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang melukis gambar makhluk bernyawa, yang membuat patung. Ya. Wa qala, Nabi juga mengatakan, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat patung-patung ini akan diazab di hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Apa? Hidupkan yang kalian ciptakan. Na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya melukis. Di samping melukis gambar makhluk yang bernyawa, dosa besar, apalagi yang dilukis adalah orang-orang soleh. Ya, kita kadang melihat masuk ke dalam rumah ternyata ada lukisan. Ya, lukisan, oh ini wali fulan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita berlebih-lebihan terhadap mereka sampai pada titik menganggap mereka setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menganggap bahwa mereka memiliki kemampuan melebihi kemampuan seorang nabi. Kenapa? Karena sudah kemampuannya seperti Tuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah ini ikhwan sekalian, makanya tidak boleh tuh di dalam rumah ada foto yang tertempel di dinding, lukisan, tapi lukisannya gambar makhluk bernyawa, apalagi lukisan orang soleh. Ya, biasanya kalau orang-orang soleh yang tertempel di dinding-dinding itu lukisannya siapa, Pak? Ya, Wali Songo misalnya. Nah ini tentunya hal yang berbahaya. Baik, ya kita adzan dulu, monggo. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit insyaallah sampai menjelang iqamah. Jadi ikhwan sekalian, kembali saya ulangi bahwa meletakkan atau menempelkan foto di tembok-tembok yang itu adalah makhluk yang bernyawa itu adalah sebuah dosa besar. Ya. Dan ini apa? Ya, adalah larangan di dalam syariat. Makanya jangan sampai kita di rumah itu kok ada gambar makhluk bernyawa yang tertempel di tembok, karena menyebabkan minimal apa? Ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Ya, dan ini berbahaya kalau malaikat tidak masuk.
Ya, maka jangan ada di tembok-tembok kita yang ditempelkan dengan potok-potok ya makhluk yang bernyawa. Apalagi kalau makhluknya itu atau potok tersebut dan lain sebagainya adalah orang soleh. Ini double ini. Ya, kenapa? Karena ini tasyabuh dengan yang terjadi pada awal kaum Nabi Nuh. Ya, menjadikan gambaran orang soleh tujuannya apa? Ini adalah guru saya, ini adalah orang soleh, sehingga saya ibadahnya semangat kalau lihat itu. Ya. Lalu apakah malaikat tidak masuk? Ya malaikat tetap gak akan masuk. Ya ketika tertempel siapa orang ya atau foto makhluk yang bernyawa, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, maka ikhwas sekalian hati-hati. Pengagungan terhadap orang soleh bisa menjadikan seseorang terjatuh dalam kemusyrikan. Menganggap bahwa orang ini memiliki kekuatan khusus, memiliki kedudukan yang khusus, ya sehingga layak kita meminta kepadanya. Ya baik itu minta keberkahan, minta dan lain sebagainya. Naudzubillah. Beda kalau kita bersama Rasul, iya. Ya, tubuhnya para nabi dan rasul itu berkah, tapi itu tidak terjadi pada yang lain. Jangan sampai kita meyakini oh ini orang soleh maka air wudunya berkah gitu. Air ludahnya mengandung keberkahan, naudzubillah. Dan kita masih banyak dihinggapi ya kepercayaan terhadap hal tersebut. Ya sehingga orang kita itu apa? Gumunan kan gitu. Ya ada orang jalan ya dari mana enggak tahu ya, yang disebut dengan Joko siapa itu kemarin gitu. Ya, semangat, wah ini hebat nih orang. Dia sebenarnya enggak jalan tapi naik macan dari mana? Ya, maka kita jangan gumunan, Pak. Ibnu Taimiyah kan mengatakan kalau ada orang memiliki keluar biasaan, lihatlah ibadahnya kan gitu. Ya, kalau ibadahnya benar kepada Allah, bisa jadi wali Allah memang. Tapi kalau ibadahnya rusak, melakukan yang diharamkan, ya, bagaimana kita bisa mengatakan ini wali Allah? Nah ini, ya, itu bisa jadi adalah wali setan. Nah ini ikhwah, maka ya pernah kita dapati seseorang di dompetnya ada foto ya, seorang ulama, seorang soleh ya, ternyata dia beranggapan bahwa foto tersebut yang bisa menjaga dia, naudzubillah. Ya bukan sekedar nyimpen foto di dompet, ternyata punya keyakinan bahwa keselamatan dia selama ini disebabkan karena dia menyimpan foto seorang wali atau foto orang soleh yang ada di dompet tersebut. Naudzubillah. Kan ini kesyirikan. Ya. Nah, ini yang perlu perhatikan oleh kita, dan kesyirikan ini masih semakin banyak. Kemudian yang sudah pernah kita sampaikan mungkin di sini, pelajaran kita ambil bahwa kaumnya Nabi Nuh yang disembah bahkan oleh orang-orang musyrik di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang disembah adalah orang-orang soleh. Jadi yang disembah adalah orang-orang soleh, bukan orang-orang yang rusak gitu. Bukan orang yang rusak ibadahnya dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Orang ketika ya berhala-berhala yang ada di kaum Quraisy musyrikin, ya itu pun orang-orang soleh. Sehingga mengapa mereka beribadah kepada mereka? Karena menganggap bahwa orang soleh ini yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi tidak demikian dengan misalnya ya orang-orang sekarang. Ada orang-orang yang menyembah ternyata bukan orang soleh. Ya orang mengagungkan Nyi Loro Kidul, ini orang soleh bukan Pak? Ya, ada yang berani mengatakan oh dia wanita soleha? Ada nggak Pak? Wanita soleha pakai kerudung apa pakai apa dia Pak? Pakaiannya terbuka, apakah disebut soleha? Ya, seseorang mengagungkan kalau di Sragen yang pesugihan, ada yang pernah ke sana nggak Pak?
Ya, itu kan mengagungkan seorang wanita yang merupakan ibu tiri berzina dengan anaknya, anak tirinya. Ya, akhirnya apa? Setiap orang yang pengen hajat hidupnya, kebutuhannya dipenuhi, lakukan seperti dia. Sehingga kalau mau pesugihan di Sragen, apa yang harus dilakukan, Pak? Zina dulu. Disiapkan wanita-wanitanya, disiapkan laki-lakinya. Datang suami istri pun harus berzina dengan yang lain. Nah ini jadi sekali lagi kesyirikan di zaman Nabi Nuh masih kita katakan yang disembah orang soleh. Kesyirikan di masa Rasulullah yang disembah orang soleh. Semakin kesini orang semakin jauh. Ya. Nah ini ikhwan sekalian. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai kita ini, ya sekali lagi selalu kita katakan, bosan belajar tauhid. Ya, tauhid lagi. Karena apa? Kesyirikan terus ada, Pak. Bahkan salah satu tanda kiamat apa? Ya, menyebarnya kesyirikan. Ya, menyebarnya kesyirikan. Ya, maka ikhwan sekalian, ini yang harus dipahami oleh kita. Maka Rasul mengatakan kepada orang-orang yang membuat patung dan lukisan-lukisan, ahyu, Allah akan berkata kepada mereka, dikatakan kepada mereka, hidupkan yang kalian ciptakan. Kira-kira mereka bisa menghidupkan enggak, Pak? Enggak bisa. Karena apa? Mereka diperintah untuk meniupkan ruh kepada patung tadi, lukisan tadi, untuk melemahkan mereka. Kalian itu nggak punya kemampuan apapun, kok sok-sokan bikin patung gitu. Sok-sokan menciptakan sebuah makhluk, padahal bisa nggak kamu hidupkan? Nggak bisa. Dan ini adalah sebuah hukuman bagi pembuat patung, bagi para pelukis, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, maka di sini ikhwan sekalian, li'anna taswira wasilatun min wasaili syirki kama hasala liqaumin Nuh. Karena ya pembuatan lukisan dan patung adalah salah satu sarana di antara sarana menuju kesyirikan, sebagaimana yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh. Inilah. Jadi ketika Islam melarang patung makhluk yang bernyawa, ketika Islam melarang lukisan makhluk yang bernyawa, hikmahnya itu, Pak. Ternyata di zaman Nabi Nuh ini yang menjadi senjatanya setan, menggelincirkan kaumnya Nabi Nuh melakukan kesyirikan. Awalnya nggak ada syirik, Pak. Coba di dunia nggak ada syirik, kan nyaman, Pak. Dari zaman Nabi Adam sampai sebelum Nabi Nuh diutus, semuanya bertauhid, bersatu, Pak. Nikmatnya itu. Tapi begitu setan tahu, oh ini kesempatan emas, buatkan patung. Ya. Akhirnya dibuat patung, lama-lama disembah. Naudzubillah summa naudzubillah. Baik. Kemudian ikhwan kembali lagi di sini, fa awwalur rusuli Nuh wa amma khatamur rusuli akhiruhum fa huwa Muhammad. Maka ikhwan sekalian, kita kembali kepada Nabi dan Rasul. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, dan penutupnya para Rasul adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Banyak. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40, ya Allah mengatakan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ya, Muhammad itu bukan ayah salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan ya penutup para nabi. Ya. Nah ini. Kemudian apa? Rasul juga mengatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi Muhammad, saya adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, tidak ada lagi nabi setelahku. Nah, fabihi sallallahu alaihi wasallam khutimatir risalati samawiyah. Maka dengan hadirnya Rasulullah ini menjadi penutup risalah dari langit.
Ya, artinya Rasul menjadi penutup risalah dari langit. Ketika Rasulullah meninggal, maka para sahabat menangis. Kenapa? Tidak ada lagi wahyu yang turun dari langit. Ya, karena Rasul adalah penutup risalah tersebut. Fala yub'atsu ba'dahu nabiyyun illa an taquma sa'ah. Tidak ada lagi nabi setelahnya sampai hari kiamat. Ya, jadi kalau kita bicara di sini, tidak ada lagi nabi setelahnya sampai hari kiamat yang ada di muka bumi ini. Berarti ini kan bantahan jelas bahwa Nabi Khidir sudah nggak ada. Ya, makanya kalau ada yang meyakini Nabi Khidir masih ada, ini adalah khurafat ya dari orang-orang yang nggak jelas. Ya, Nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin, saya penutup para nabi. Kalau seandainya Nabi Khidir masih ada, berarti penutupnya bukan Nabi dong. Dan tidak ada ya riwayat Nabi Khidir menemui Rasul. Seandainya Khidir masih hidup, seharusnya Nabi Khidir menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ini membantah hal tersebut. Ini kita katakan yang ada di muka bumi ini. Adapun nanti di akhir zaman memang ada Nabi yang turun. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tapi itu pun apa? Bukan membuat syariat baru, tapi meneruskan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi sebuah tanda di antara tanda-tanda kiamat. Jadi tidak ada nabi setelah beliau sampai hari kiamat. Walakin syari'atuhu baqiyatun ila an taquma sa'ah. Tapi ingat, syariatnya akan terus ada sampai hari kiamat. Ya, syariatnya akan terus ada, ya agamanya akan terus ada sampai hari kiamat. Ya, makanya insyaallah ikhwas sekalian, ya Allah tidak akan menghilangkan Islam kecuali ketika sudah menjelang hari kiamat. Orang sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Nah, disitulah kiamat terjadi. Makanya ya, betapapun orang Yahudi, Nasara membenci kaum muslimin dan mereka menginginkan memusnahkan kaum muslimin, insya Allah Islam akan terus ada sampai hari kiamat. Nah ini kabar gembira bagi kita semuanya. Faman idda'a nubuwah ba'da Muhammadin fahuwa kafir. Maka ikhwas sekalian, siapa yang menganggap dan menyangka ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia disebut orang yang kafir. Dan siapa yang membenarkan nabi tersebut, itu pun disebut orang kafir. Karena apa? Nabi mengatakan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nah, dan kita tahu ikhwah, orang yang ngaku nabi setelah beliau banyak. Bahkan di masa Rasul masih hidup sudah ada siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Itu masih hidup ada Rasulullah. Sudah ngaku saya nabi. Bahkan utusannya disuruh datang ke Nabi Muhammad dan katakan, wahai Muhammad, kita bagi kekuasaan kita. Nah, enggak bisa. Dia menganggap nabi itu adalah sebuah kekuasaan. Ya, nah, ternyata Pak, sudah ada nabi bahkan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah perlihatkan kedustaan mereka. Ya, perlihatkan bagaimana kejelekan mereka. Naudzubillah summa naudzubillah. Terakhir di antara nabi yang mengaku adalah Mirza Ghulam Ahmad yang besar gitu. Tapi kalau kita bicara yang kecil banyak. Ya, ada orang malamnya ketemu seseorang lalu paginya ngaku nabi, kan banyak ini. Ya, maka ikhwan sekalian, sekali lagi sebagai seorang mukmin tidak percaya ketika ada nabi ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan tentang makna tauhid di kesempatan yang lainnya insyaallah. Ya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.